Bagaimana kita mengatasi tantangan dalam pernikahan, dalam keluarga kita? Pilihlah untuk tidak pernah menyerah dengan pernikahan Anda. Jadi ngalami tantangan seperti apapun, jangan pernah menyerah. Karena godaan untuk menyerah sering muncul. Apalagi dalam situasi yang susah. Godaan untuk cerai, untuk pisah itu muncul. Ketika Anda mengalami kesulitan di dalam pernikahan saudara. Tapi jangan pernah menyerah karena butuh waktu sama seperti pohon. Pohon itu merambatkan merambatkan akar sampai ketemu air butuh perjuangan. Benar apa tidak? Apalagi kalau pohon korma ditaruh di tempat yang kering, dia sudah merambatkan akar masih kering. Jadi butuh perjuangan ekstra sampai dapat air. Pernikahan itu kayak gitu. Air itu bicara kebahagiaan. Kebanyakan orang berpikir maunya begitu menikah langsung bahagia selamanya. Saya mau ngomong sama saudara, ada nggak pernikahan yang begitu menikah langsung cocok semuanya, ideal semuanya, jadi pasangan paling bahagia? Ada nggak kayak gitu? Ada, tapi adanya cuma di sosial media. Di Instagram ada banyak itu. Oke, yang Anda melihat, wah ini keren, ini pasangan ideal. Saya mau ngomong sama saudara, sami mawon. Kenapa? Karena saya tahu persis orang-orang yang kayaknya begitu indah di sosial media. Justru pernikahannya lebih parah dari pernikahanmu. Cuma image-nya aja yang kayaknya mentereng. Itu bisa disetting, foto bisa disetting. Image bisa di-setel. Bisa dipersepsikan. Tapi bicara balik realitas dalam pernikahannya sama aja ngalami pergumulan. Tapi saat kita ngalami pergumulan, ketidakcocokan sama suami kita, sama istri kita, jangan menyerah. Saya ketika awal menikah sama istri saya, banyak masalahnya, banyak nggak cocoknya, banyak bertengkarnya. Tapi kami belajar untuk tidak menyerah. Sebaliknya kita belajar terus merambatkan akar kita untuk sampai ketemu air. Kita belajar untuk apa? Untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Saling menerima satu dengan yang lain. Ya, karena bahasa misalnya ya, bahasa suami sama bahasa istri seringkali beda. Suami bahasanya logika, istri bahasanya perasaan. Ini bahasa beda. Berapa banyak suami-suami yang pusing karena nunggu istrinya kok nggak selesai-selesai. Ditanya berapa lama lagi? Sebentar. Suaminya kan jadi nggak sabar. Ini cepat, ayo cepat. Terus kemudian suaminya ngomong, dah kamu maunya cepat, kamu maunya ditunggu atau ditinggal? Istrinya ngomong apa? Sudah ditinggal aja. Suaminya benar-benar ninggal, istrinya marah. Padahal dia ngomong ditinggal. Lah ini bahasa dewa kan saudaraku. Ini yang saya ngomong. Yang satu bahasa logika, yang satu bahasa perasaan. Gak nyambung. Butuh suami untuk berjuang mempelajari bahasa dewa itu. Dan butuh istri untuk menyadari, untuk ngerti, oh suamiku kalau aku ngomong gak digamblangin, gak dicetokin, orang mudeng. Benar gak? Kan kita seringkali ngalami gitu. Artinya di dalam berinteraksi itu butuh waktu, butuh kita belajar merendahkan hati, butuh kita belajar untuk ngerti satu dengan yang lain, butuh kita belajar berbesar hati, butuh untuk kita ngamati dan ngerti, oh suamiku kalau kayak gini dia bisa marah. Ini melampaui limitnya dia. Tapi kalau kayak gini dia masih oke. Anda kan ngerti batasan yang oke yang mana, yang gak oke yang mana. Tapi semuanya itu butuh waktu, butuh penyesuaian, butuh proses. Seperti pohon, akarnya butuh waktu merambat sampai ketemu air.
Jadi kalau saudara masih dalam proses penyesuaian, jangan menyerah. Ada harapan untuk pernikahan saudara. Saya sudah melihat orang-orang suami istri yang tidak menyerah walaupun awalnya penuh tantangan. Akhirnya menikmati Eden di bumi. Surga di bumi, doa saya terjadilah. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, jangan membanding-bandingkan dan belajarlah puas dengan pernikahan Anda. Saya lihat berulang kali pernikahan yang harusnya fine-fine aja, tapi gara-gara suaminya atau istrinya suka membanding-bandingkan pasangannya dengan orang lain, akhirnya pernikahannya jadi bermasalah. Karena orang kalau suka membanding-bandingkan, sudah nikah masih ngamatin bandingin. Istrinya dibandingin sama perempuan itu, artis itu. Ya kan? Apalagi yang di drama Korea itu. Akhirnya kita nggak puas sama pasangan kita sendiri. Dan kita selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Akhirnya apa? Terjadilah muncul godaan. Terjadilah perselingkuhan. Akhirnya terjadilah perceraian. Kalaupun tidak ada perselingkuhan, perceraian, akhirnya hatinya hambar. Merasa kayaknya istrinya jelek, suaminya nggak ada apa-apanya. Berapa banyak saya ketemu sama istri-istri yang merasa suaminya kalah keren, kalah kaya, kalah sukses sama suami orang lain. Berapa banyak suami yang merasa istrinya kalah cantik, kalah pengertian sama istri yang lain, sama perempuan yang lain. Karena suka membanding-bandingkan. Saya belajar saudaraku dari orang tua saya, dari Pak Obaja. Pak Obaja itu selalu bisa bersyukur. Apapun yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dia percaya yang dari Tuhan selalu yang terbaik. Saya waktu masih kecil, mobil pertamanya Pak Obaja itu minicab. Kalau kita sebut sekarang itu angkot. Mobilnya biasa. Tapi saya ingat sekali waktu saya masih kecil, papa saya sering ngomong, mobil ini mobil terbaik di dunia. Anak kecil saya protes, salah Pak, mobil terbaik setahu saya zaman itu ya BMW, Mercedes-Benz. Tapi papa saya ngomong, no, tidak. Mobil terbaik ini mobil papa ini, mobil terbaik di dunia. Akhirnya saya ngomong, oke. Jadi buat Pak Obaja, apapun yang ada dalam hidupnya yang Tuhan kasih selalu yang terbaik. Karena dia percaya itu, dia bisa mengucap syukur. Dan waktu nyetir angkot, kayak nyetir BMW. Hatinya happy. Ada surga di mobil itu. Kenapa? Karena mobilnya sederhana tetapi disertai dengan ucapan syukur. Hari ini sekalipun keluargamu sederhana, pasanganmu punya kekurangan dan kelemahan, kalau disertai ucapan syukur, engkau akan menikmati surga di rumah saudara. Surga dalam keluarga saudara. Pasangan saudara banyak kekurangannya, banyak keterbatasannya, tetapi jangan pernah lupa naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Jangan membanding-bandingkan. Cukupkan dengan apa yang ada dan naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Teruslah bertumbuh dalam mengasihi pasanganmu. Jadi kasih itu jangan mandek, jangan stagnan. Kasih itu harus apa? Bertumbuh dan terus bertumbuh. Bertumbuhnya jangan waktu pacaran dulu aja. Setelah menikah, tambah manis, tambah indah, tambah cinta. Berani enggak saudara yang sudah menikah ini ngomong, Anda lebih cinta sama suamimu atau sama istrimu sekarang setelah menikah daripada dulu waktu pacaran? Harusnya yang benar kayak gitu di dalam Tuhan. Karena waktu Tuhan mengubah air jadi anggur, anggur yang dibuat Tuhan lebih manis dari anggur yang sebelumnya.
Doa saya seperti itulah pernikahan saudara. Seperti itulah pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam keluarga saudara. Makin lama makin manis, makin indah. Mari kita baca ayat terakhir, Kejadian 2 ayat 24. Pemain musik bisa naik. WL Singer. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sampai di situ. Dalam ayat ini ada rahasia yang luar biasa tentang kebahagiaan dalam pernikahan. Kata bersatu dengan istrinya, bersatu itu diambil dari bahasa aslinya adalah dabak. Dabak itu artinya berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan hatinya. Semuanya katakan dabak. Lebih keras katakan dabak. Artinya apa? Kita berjuang supaya dia happy. Kita bisa memenangkan hatinya, merebut hatinya, ngambil hatinya. Maksudnya gimana? Ya simple kayak waktu engkau masih pacaran. Orang kalau masih pacaran gimana caranya? Saudara waktu PDKT gimana? Dibaik-baikin. Karena saudara baik-baikin, Anda berusaha, Anda baik, ngomongnya baik sama dia. Tadinya dia gak ada perasaan sama saudara. Tapi karena saudara baik-baikin dia, engkau perhatiin dia, dari yang gak ada perasaan, tiba-tiba muncul perasaan itu. Ada something kretek di hatinya. Benar? Tadinya dia kayak memandang Anda ya salah satu dari banyak teman-teman yang lain. Tapi karena saudara kasih special attention, perhatianmu khusus sama dia, lama-kelamaan muncul juga rasa cinta itu. Karena diperhatiin, dispesialkan, maka perasaan spesial muncul di hatinya. Jadi dabak itu yang membuat cinta mekar. Itu yang kita lakukan waktu PDKT. Wah, kalau orang masih pacaran, indah sekali. Selalu berusaha tampilnya yang bagus, yang wangi, yang harum. Penampilan terbaik. Ngasih bunga, ngasih kado. Pokok semuanya all the best buat dia. Makanya dia benar-benar mekar hatinya, perasaannya, cintanya. Yang jadi masalah adalah setelah menikah, dabaknya hilang. Karena kita merasa sudah dapat. Berarti nggak perlu dabak lagi, nggak perlu berjuang lagi untuk buat dia happy, buat dia spesial. Gara-gara dia nggak lagi spesial, dia nggak lagi dibaik-baikin. Cintanya kering. Cinta yang sudah mekar, tenggelam lagi. Perasaan yang tadinya spesial, sekarang jadi biasa. Kok bisa hilang semuanya itu simple? Karena dabaknya hilang. Makanya firman Tuhan ngomong, kita sama Tuhan pun disuruh apa? Kembalilah pada kasihmu yang semula. Balik sama kasih mula-mula. Seperti Anda dabak PDKT sama pacar saudara waktu itu. Seharusnya setelah menikah, dabaknya lebih sungguh. Perhatiannya lebih sungguh. Kalau engkau lakukan itu, cinta yang sudah tenggelam akan mekar lagi. Perasaan yang sudah biasa, gak kerasa apa-apa lagi itu. Gak kerasa karena gak ada dabaknya. Sekarang munculkan lagi dabak itu. Yang biasa akan jadi spesial lagi. Hari ini saya ajak saudara buka hati. Terima firman Tuhan nih. Kalau engkau terima, saya percaya akan banyak keluarga dipulihkan. Banyak suami istri cintanya disegarkan kembali. Anda akan melihat Tuhan bekerja di dalam keluarga saudara.